Belakangan ada yang viral di media sosial Tribuners. Ini adalah sosok penjual gorengan cantik dari Yogyakarta. Dia dikenal sebagai penjual gorengan Cahayo. Siapa sih dia? Dia adalah Riandika Yosi Kartikasari yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama kita di program Tribun News on Cap. Tapi ngomong-ngomong Tribuners, Yosi ini ternyata dia udah mulai usaha gitu kan, jualan tuh dari kecil banget. Kayak gimana sih ceritanya? Kita juga udah ngobrol-ngobrol bareng sama Yosi ya. Yosi, kan kamu juga bilang di sebuah artikel kalau kamu udah jualan dari lama gitu kan. Bahkan kamu juga bilang udah jualan dari SD. Apakah itu benar? Bener, dulu jualan es batu sih Mbak, keliling. Oke, dari SD udah jualan es batu. Ya, dari kecil tuh emang udah dididik sama bapak sih. Bapak kan keras, pensiunan militer kan Mbak. Oke. Kalau rutin tuh pasti dimarahin, takut juga kan. Itu juga bantuin orang tua sebenarnya. Dari hasil jualan es batu nanti saya dikasih sisanya berapa gitu. Itu SD, SMP juga jualan juga nggak? SMP itu enggak. Kalau SMP SMP enggak? waktu mau ujian nasional. Oke, jualan apa itu waktu SMA? Kalau SMP itu kerja sih Mbak. Kalau SMA nanti jualan juga sama nasi kucing dibawa ke sekolah. Kalau SMP kerjanya sebagai? Itu dulu kan ada kayak pasar malam dekat rumah. Terus sama ibu, udah coba sana jaga salah satu tiket gitu. Iya, aku nggak malu, bilang gitu kan. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Ya udah akhirnya mau kan. Ya gitu. Akhirnya dari SMP itu udah kenal uang, SMA juga kerja, cari uang sendiri juga. Tapi selama kamu jualan pernah nggak sih, apa sih suka dukanya? Kan kamu juga bisa dibilang udah mulai jualan dari kecil banget gitu kan, dari SD sampai sekarang bahkan. Apa sih suka duka yang kamu rasain selama jualan? Kalau sukanya tuh ya, kalau habis tuh seneng Mbak, tapi kalau nggak habis tuh sedih kadang. Duh kok nggak habis ya gitu, kan jadi nggak bisa dijual lagi. Kadang malah dimakan sendiri. Oke, tapi kan namanya zaman dulu kamu masih kecil gitu kan, yang namanya anak kecil kan normalnya akan seneng banget gitu kan buat dapat uang, apalagi itu uang hasil jerih payah kita sendiri. Nah, gimana waktu itu kamu memanage uang hasil dari jualan kamu? Dulu tuh kalau memanage ya udah ditabung aja, tapi kan itu buat apa? Buat uang saku sekolah juga kan Mbak, kan nggak pernah minta uang saku dari dulu. Dari dulu SMP habis itu ujian nasional itu. Soalnya kan ekonominya orang tua juga lagi turun, jadi kalau mau minta uang tuh nggak berani. Oke, tapi yang penting itu bisa mengurangi beban orang tua gitulah ya, dengan kamu jualan, dengan kamu usaha. Tapi kan kemarin Yosi bilang kalau sempat kena PHK juga karena pandemi virus corona gitu kan. Gimana sih? Bisa diceritain dong sebelumnya kamu kerja sebagai apa, terus kemudian berapa lama bekerja dan sampai akhirnya kena PHK karena pandemi. Kalau kerja itu udah setahun. Sama itu kan atasan saya kerja di salah satu klinik Jogja. Terus saya ikut, tapi ikutnya bukan di perusahaannya, ikut di bawahnya bos saya. Nah, saya tuh dulu suruh ngurusin e-commerce-nya yang Shopee sama Tokped. Itu kan rame banget kan, Mbak. Habis itu setelah pandemi COVID, semuanya ditarik ke Jakarta semua. Akhirnya saya ini diberhentikan. Oke, berarti udah 1 tahun ya harusnya ya bekerjanya ya. Tapi Iya. kalau seandainya semua ini nanti sudah kembali normal dan dengan kesibukan kamu yang sekarang mungkin bahkan dari lama kamu justru lebih sering buat usaha gitu ya. Apakah nanti kamu akan pilih buat mending balik kerja lagi atau ini fokus ke usaha-usaha kamu? Pengennya sih balik kerja sih, Mbak. Gitu. Kalau usaha kan masih minim modalnya gitu. Oke, jadi cari modal dulu gitu ya, banyak-banyak. Nanti kalau udah bisa usaha. Tapi apakah sebenarnya seorang Yosi ini sangat amat tertarik buat jadi pebisnis gitu mungkin? Tertarik banget. Soalnya kan pengen sekali-kali tuh usaha sendiri gitu.
nggak pengen ikut orang gitu. Oke, tapi kalau ngomongin soal kamu pribadi, sebenarnya apa sih cita-cita dari seorang Yosi? Cita-citaku dulu koki, Mbak. Oh, iya, sampai koki. sekarang masih? Ya sekarang udah enggak. Kalau sekarang kepengennya jadi apa dong? Jadi pebisnis. Oke, jadi balik lagi buat bisnis gitu ya. Tapi dulu kenapa kamu punya cita-cita buat jadi koki? Ya, karena dulu tuh awalnya ini sih Mbak, lihat koki tuh kok kayaknya masak-masak seneng gitu kan. Terus juga mikir, aduh aku tuh dulu nggak bisa masak Mbak. Masuk ke sekolah kejuruan itu karena pengen masakin buat calon suami gitu. Takut kan kalau nggak bisa masak gitu daripada beli di luar. Tapi sekarang udah jago masak berarti ya? Ya dikit-dikit. Amatiran Mbak, masih gitulah. Tapi sekarang coba dikit dong, Yosi sekarang udah punya pacar belum sih? Udah. Oke. Fokus ya, mungkin ya harapannya orang berharap setelah ketemu Yosi di media sosial ternyata Yosi udah punya pacar Tribuners. Tapi apakah udah ada rencana buat melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi? Udah. Oke. Udah ada. Tapi kalau ngomongin tentang apa sih sebenarnya harapan terbesar kamu selama ini? Buat karir kamu sendiri, terus juga buat kehidupan kamu, keluarga kamu. Ya, harapan terbesarku sih ini sih Mbak, bisa mencukupin keluargaku sama kedua orang tua. Itu bahagiain kedua orang tua lah. Kan selama ini belum bisa bahagiain banget. Cuma lewat ini aja, baru viral ini aja baru bisa ya beliau-beliau seneng gitu. Tapi belum yang pure ngebahagiain banget lah. Oke, tapi banyak orang yang mungkin tertarik gitu ya, gimana bisa dari kecil udah jualan, terus juga udah bisa ngebantu orang tua, bahkan uangnya bisa buat ngebiayain biaya hidup sendiri gitu. Mau dong dikasih tips buat Tribuners gimana caranya biar tetap tangguh gitu ya, atau tetap betah buat kayak kamu nggak ngerepotin orang tua, terus juga bisa ngasilin uang sendiri. Apa yang mau disampaikan buat Tribuners? Ya, kalau emang saya pribadi ya Mbak, dulu kan emang nggak punya apa-apa gitulah. Saya tuh tetap kerja keras cari uang. Pokoknya usaha terus lah biar dapat uang sendiri, kan seneng gitu kan. Ya itulah, usaha terus gitu. Jangan pantang menyerah. Oke. Yosi kan tadi aku sedikit balik lagi ke kamu yang viral, bahkan sampai di Instagram followersnya nambah banget gitu kan. Biasanya kalau udah followersnya nambah, ada endorse masuk atau apa gitu, ada nggak sih yang masuk ke kamu? Sebenarnya kalau dari dulu udah nerima endorse sih Mbak, tapi gitu. yang belum banget. Kalau ada job foto sama video gitu baru saya ambil. Gitu. Kalau sejauh ini baru tanya-tanya aja orang-orang, tapi belum saya bales. Tapi kesibukan kamu selain ngebantuin orang tua, terus juga kan ini juga udah selesai kuliah, apa sih kesibukan kamu? Yosi, terima kasih banget. Makasih banget udah mau ngobrol ya di Tribunnews. Iya. Makasih ngeluangin waktunya. Semoga abis ini orang tua kamu bisa dapat lagi tempat jualan yang pas. Terus juga kamu bisa ngembangin usaha kamu. Terus juga lancar nanti ke jenjang selanjutnya. Iya, amin. Amin, ke jenjang selanjutnya. Makasih banget, Yosi. Iya, makasih. Iya. Itu tadi Tribuners, bincang-bincang aku bareng sama Riandika Yosi Kartikasari, sosok penjual gorengan Cah Ayu yang belakangan lagi viral di media sosial. Nantinya masih akan banyak sosok-sosok lain yang ngobrol bareng sama kita di program Tribunnews on Cam. Jadi pantengin terus channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.